Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Adi Wiranata dengan NIM 61201232318 dari kelas manajemen RB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit SDM. Untuk yang pertama ada perencanaan audit SDM. Di sini ada pengertiannya. Jadi Siagian mendefinisikan audit SDM sebagai seluruh upaya penelitian yang dilakukan terhadap aktivitas manajemen sumber daya manusia untuk mencari, menemukan, dan mengevaluasi fakta tentang sejauh mana manajemen berhasil memberikan dukungan kepada berbagai satuan kerja pelaksana tugas pokok perusahaan. Adapun tujuan dan manfaat, yang pertama mengidentifikasi kontribusi yang diberikan Departemen SDM kepada organisasi, lalu meningkatkan kesan profesional pada Departemen SDM. Yang ketiga ada menemukan masalah-masalah yang penting mengenai karyawan. Yang keempat, mendorong rasa tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara anggota Departemen SDM. Dan yang kelima, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab dari Departemen SDM. Untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan audit SDM. Di sini jadi beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan audit SDM menurut Siagian itu diantaranya yang pertama itu ada penentuan kebutuhan karyawan. Jadi kebutuhan akan tenaga kerja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya atau melakukan ekspansi usaha di masa mendatang. Jadi perusahaan membuat suatu persyaratan-persyaratan tertentu dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya seperti tingkat pendidikan, keahlian, dan keterampilan, serta uraian pekerjaan yang nantinya akan ditempati oleh karyawan tersebut. Lalu yang kedua ada rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses pencarian para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Rekrutmen tenaga kerja baru dilakukan dengan menggarap berbagai sumber. Apabila sumber internal itu ada promosi, alih tugas, dan alih wilayah sudah sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan melakukan audit SDM, pimpinan dan manajer perusahaan dapat mendeteksi lebih dini apakah pola rekrutmen yang selama ini dilakukan sudah benar dan tidak mengganggu aktivitas perusahaan. Lalu selanjutnya ada penempatan yang bagi karyawan baru berarti perusahaan status dari calon pegawai menjadi pegawai tetap. Lalu untuk faktor yang lain itu ada pengendalian. Pengendalian dimaksudkan untuk melihat bagaimana perbandingan antara kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Penetapan standar seperti kuota penjualan, standar mutu, atau tingkat produksi. Lalu ada pelatihan. Pelatihan memberikan karyawan baru atau yang ada sekarang keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Audit SDM dilakukan untuk melihat apakah kompetensi karyawan saat ini sudah sesuai dengan kondisi usaha saat ini maupun di masa mendatang. Lalu yang terakhir ada kesejahteraan karyawan. Bila para karyawan melaksanakan pekerjaan dengan baik, mereka harus menerima kompensasi yang adil dan layak. Lalu selanjutnya ada lingkup audit SDM. Jadi agar audit manajemen sumber daya manusia dapat tercapai sasarannya, lingkup audit manajemen sumber daya manusia menurut Wetter dan Davis itu terdiri dari yang pertama itu ada keterkaitan dengan strategi perusahaan. Jadi seluruh kegiatan manajemen sumber daya manusia untuk mendukung strategi perusahaan, baik yang sifatnya induk, dasar, dan terutama operasional, audit SDM harus dikaitkan dengan strategi yang dimaksud. Artinya audit SDM tidak dilakukan secara terbatas, tetapi secara kontekstual, yaitu antara lain strategi yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, penyelenggaraan semua fungsi manajemen sumber daya manusia. Terlepas apakah audit ditujukan kepada seluruh perusahaan atau terbatas hanya pada komponen atau satuan kerja tertentu, penyelenggaraan seluruh fungsi dan aktivitas sumber daya manusia merupakan sasaran pelaksanaan audit. Lalu yang ketiga ada ketaatan manajemen pada berbagai ketentuan normatif. Salah satu hak prerogatif manajemen perusahaan adalah merumuskan dan menetapkan berbagai kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam mengelola perusahaan, termasuk yang menyangkut sumber daya manusia, seperti mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memperhitungkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadikannya sebagai dasar yang oleh karena itu harus ditaati. Lalu yang terakhir ada kepuasan para karyawan perusahaan. Karyawan yang produktif adalah mereka yang merasa bahagia dalam pekerjaannya.
Selanjutnya ada tahapan audit SDM, diantaranya ada perencanaan, pengumpulan data, analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan. Lalu yang terakhir ada faktor penentu keberhasilan, yaitu ada kompetensi auditor SDM, kerjasama audit, serta dukungan direksi. Jadi kesimpulannya, manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi, maka harus pula diterima sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat kritikal dan strategis sifatnya. Dukungan terhadap Departemen Sumber Daya Manusia memungkinkan terwujudnya peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kinerja perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.